Sampai hari ini, aku masih bekerja sebagai pegawai di sebuah pabrik elektronik. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah lagi berani aku lakukan, yaitu mengambil lembur di shift malam. Kalau ditanya kenapa, jawabannya sederhana. Karena aku tidak mau kejadian itu terulang kembali. Namaku Rina. Ketika lulus, aku langsung mencari dan juga memasukkan lowongan pekerjaan ke berbagai perusahaan. Sampai akhirnya, setelah 2 bulan menunggu, aku diterima bekerja di sebuah pabrik komponen elektronik. Mendapat kabar itu, aku benar-benar senang. Karena setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan, akhirnya aku bisa bekerja. Hari-hari pertamaku bekerja terasa menyenangkan. Aku mulai mengenal teman-teman satu divisi. Belajar mengoperasikan mesin produksi. Dan perlahan mulai terbiasa dengan ritme kerja pabrik yang ternyata sangat cepat dan tidak pernah berhenti. Oh iya, di pabrik tempatku bekerja ada 3 jadwal kerja. Shift pagi, shift siang, dan yang paling kubenci sekarang, shift malam. Awalnya, aku tidak pernah percaya cerita-cerita yang sering dibicarakan oleh pegawai lama saat jam istirahat. Katanya, gudang belakang pabrik adalah tempat yang sebaiknya tidak didatangi sendirian. Apalagi setelah tengah malam. Banyak yang bilang dan mengaku pernah mendengar suara perempuan menangis. Ada yang melihat seseorang berdiri di ujung lorong lah. Dan bahkan ada yang mengaku katanya dipanggil namanya oleh seseorang. Padahal saat itu area gudang sedang kosong. Mendengar itu, aku hanya menganggap semua itu hanya bualan saja. Untuk menakut-nakuti pegawai baru sepertiku. Sampai akhirnya tibalah hari itu. Hari itu aku mendapat jadwal lembur, alias aku kebagian jadwal shift siang dan shift malam. Sebenarnya aku sangat senang sekali setelah mengetahui uang lemburnya cukup besar. Waktu pun berlalu dan berganti. Tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Sebagian besar teman-temanku pun sudah pulang. Area produksi mulai terasa sepi. Suara mesin terdengar jauh lebih keras. Karena hampir tidak ada lagi suara orang mengobrol. Yang lembur malam itu juga tidak banyak. Hanya 5 orang, termasuk aku. Di sela-sela lembur, supervisorku tiba-tiba menghampiri dan meminta tolong. Katanya, tolong ambilkan baut di gudang belakang. Karena
ada beberapa part yang hilang. Tanpa berlama-lama, aku pun mengangguk dan langsung berjalan ke area gudang. Semakin jauh, aku melangkah dari area produksi sampai kurasakan suasana pun berubah. Entah kenapa, hawa di sana jauh lebih dingin daripada di ruangan produksi. Aneh sih, padahal tidak ada pendingin ruangan di sini. Mungkin karena lagi dingin aja kali ya malam ini, ucapku dalam hati untuk menghibur diri. Ketika aku sudah tiba di depan gudang, kulihat pintu gudang sudah terbuka sedikit. Padahal setauku gudang itu selalu dikunci setelah jam kerja. Apa ada yang lupa nih nutup? Jorok banget. Gimana kalau ada binatang masuk coba? Gerutuku. Aku pun tak mau ambil pusing dan segera mendorong pintunya perlahan. Dan aku pun masuk. Ini kali pertamaku masuk ke area gudang ini. Kulihat ruangan ini dipenuhi rak-rak besi tua, kardus berdebu, dan lampu gantung yang menyala redup. Tanpa memikirkan hal-hal yang aneh, aku mulai mencari rak tempat baut disimpan. Belum sampai 1 menit. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku. Suaranya pelan sekali. Suaranya seperti seorang perempuan. Ya, jelas, ku dengar itu suara perempuan. Refleks aku langsung menoleh. Namun, tidak ada siapa-siapa. "Siapa?" teriakku. Aku sempat berpikir, mungkin itu salah satu temanku yang sedang mengerjaiku. Pantas saja, tadi pintunya terbuka sedikit sebelum aku masuk. Aku pun mencoba menghiraukannya dan berusaha mengerjainya balik dengan seakan-akan tidak mendengar suara dan menghiraukannya. Aku pun lanjut mencari baut. Dan beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tapi aku berusaha mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Pikiranku saat itu agar teman yang mengerjaiku ini kesal. Aku terus mengabaikannya sambil mencari kardus-kardus baut. Dan astaga, tiba-tiba aku terkejut ketika kali ini ku dengar suara itu dengan sangat jelas. Siapa ya? Dengan suara bergetar aku bertanya. Namun tidak ada jawaban. Ketika mendengar suara tadi, entah kenapa badanku tiba-tiba saja merasa sangat berat. Dan bulu kuduku pun merinding seketika. Udara dingin pun mulai terasa seperti mengelilingi ruangan ini.
aku mulai merasa tidak nyaman. Sepertinya ada yang tidak beres. Dan aku pun jadi teringat dengan obrolan tentang seseorang yang pernah dipanggil juga. Di sini, di gudang ini. Aku pun memutuskan untuk mencari baut dan mengambilnya secepat mungkin. Sampai akhirnya, aku pun berhasil menemukan dus baut yang dicari. Akhirnya ketemu juga nih. Namun, saat aku baru saja berbalik meninggalkan gudang ini, astaga, seketika langkahku terhenti. Ketika aku melihat seseorang berdiri di ujung lorong rak paling belakang. Seorang perempuan membelakangiku. Rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang. Ia diam, sama sekali tidak bergerak. Aku memberanikan diri memanggil, "Mbak." Sempat terfikir, apakah dia yang tadi memanggil dan berusaha mengerjaiku? Tidak ada jawaban. Aku melangkah mendekatinya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan tepat ketika jarakku tinggal beberapa meter. Perempuan itu perlahan menggerakkan kepalanya dan berteriak memanggil namaku. Dan bukan tubuhnya, hanya kepalanya saja yang berputar dengan wajah yang langsung menatap ke arahku. Sosok perempuan itu kini terlihat sangat menyeramkan dengan wajah yang sangat pucat. Kepalaku pun menjadi sangat pusing. Dan seketika aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku sudah berada di ruangan supervisorku. Di sana, kulihat aku sudah dikelilingi oleh beberapa karyawan lain juga. Aku pun ditenangkan. Setelah cukup tenang, aku langsung menceritakan apa yang aku lihat dan aku alami tadi di gudang belakang. Ketika aku ceritakan, aku sempat merasa heran. Kenapa reaksi rekan kerjaku yang lain terlihat biasa saja? Mereka bilang, akhirnya aku berkenalan dengannya. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Kejadian itu tidak terjadi denganku saja. Biasanya, karyawan yang belum tahu pasti akan melihat sosok itu. Seharusnya, ketika kita mendengar ada suara memanggil nama kita di gudang itu, jangan pernah sesekali menjawabnya. Meskipun kita mendengar ada yang memanggil, lebih baik kita abaikan saja. Karena ketika kita menjawab, sosok itu akan datang menghampiri kita.